Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat Sehat, ini video saya yang ke-375. Video ini akan menjelaskan pelaksanaan survei. Dengan ditetapkannya keputusan Dirjen Yankes nomor 3991 tahun 2022 tentang juknis survei akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD dan TPMDG, ada hal baru yang perlu kita ketahui dan dipahami sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah untuk mempersiapkan akreditasi. Pelaksanaan survei meliputi 9 hal, yaitu persiapan, pendaftaran, kesepakatan survei, pelaksanaan pelaporan hasil survei, verifikasi, rekomendasi penetapan status akreditasi, penetapan status akreditasi, kegiatan pasca akreditasi, umpan balik pelaksanaan survei akreditasi. Sobat Sehat, kita akan bahas yang pertama, yaitu persiapan. Puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG yang menyangkutkan usulan survei akreditasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk puskesmas yang akan mengajukan usulan survei akreditasi perdana harus memenuhi persyaratan meliputi memiliki perizinan berusaha dan sudah terregistrasi di Kemenkes. Kepala puskesmas memiliki latar belakang pendidikan bidang kesehatan paling rendah S1 kesehatan. Untuk puskesmas di daerah terpencil dan sangat terpencil, bila tidak tersedia S1 kesehatan, dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah D3. Kepala puskesmas telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas. Ada bukti pengisian ASPAK atau aplikasi sarana prasarana Alkes yang telah terupdate 100% dan 100% divalidasi oleh Dinkes Kabupaten Kota. Seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di puskesmas memiliki STR atau surat tanda registrasi yang dibuktikan melalui Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SIS-DMK. Minimal 80% tenaga medis di puskesmas memiliki SIP yang masih berlaku, yang dibuktikan melalui SIS-DMK. Ada bukti pelaporan Indikator Nasional Mutu atau INM melalui aplikasi Mutu Pasienkes untuk 12 bulan terakhir. Ada bukti pelaporan Insiden Keselamatan Pasien atau IKP melalui aplikasi Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk 12 bulan terakhir. Selanjutnya kita akan bahas persyaratan puskesmas yang akan mengajukan usulan survei akreditasi ulang atau reakreditasi. Puskesmas yang akan mengajukan usulan survei akreditasi yang ulang atau reakreditasi harus memenuhi persyaratan mutlak sebagai berikut. Memiliki perizinan berusaha dan sudah terregistrasi di Kemenkes. Puskesmas harus memiliki dokter. Kepala puskesmas memiliki latar belakang pendidikan bidang kesehatan. Paling rendah S1 kesehatan. Untuk puskesmas di daerah terpencil dan sangat terpencil, bila tidak tersedia S1 kesehatan, dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan pendidikan paling rendah D3. Kepala puskesmas telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas. Ada bukti pengisian ASPAK atau aplikasi sarana prasarana alat kesehatan yang telah terupdate 100% dan 100% divalidasi oleh Dinkes Kap Kota dengan pemenuhan kelengkapan SPA minimal 60% dan 100% divalidasi oleh Dinkes Kap Kota. Seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di puskesmas memiliki STR yang dibuktikan melalui Sistem Informasi
Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK. Minimal 80% tenaga medis di puskesmas memiliki SIP yang masih berlaku, yang dibuktikan melalui SISDMK. Ada bukti pelaporan Indikator Nasional Mutu atau INM melalui aplikasi mutu fasilitas pelayanan kesehatan untuk 12 bulan terakhir. Ada bukti pelaporan insiden keselamatan pasien atau IKP melalui aplikasi mutu fasilitas pelayanan kesehatan untuk 12 bulan terakhir. Selanjutnya, persyaratan pengajuan usulan survei bagi klinik. Untuk klinik yang akan mengajukan usulan survei akreditasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Memiliki perizinan berusaha dan sudah terregistrasi di Kemenkes. Penanggung jawab teknis klinik adalah seorang tenaga medis yang memiliki SIP di klinik tersebut. Seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau pemberi asuhan memiliki STR dan SIP yang masih berlaku dan dibuktikan melalui SISDMK. Ada bukti pengisian ASPAK yang telah terupdate 100% dan 100% divalidasi oleh Dinkes Kapkota. Ada bukti pelaporan INM melalui aplikasi mutu fasilitas pelayanan kesehatan untuk 3 bulan terakhir bagi survei perdana dan 12 bulan terakhir bagi surveyor ulang atau reakreditasi. Ada bukti pelaporan IKP atau insiden keselamatan pasien melalui aplikasi mutu Pasienkes untuk 3 bulan terakhir bagi survei perdana dan 12 bulan terakhir bagi survei ulang atau reakreditasi. Selanjutnya, persyaratan usulan survei bagi Labkes dan UTD. Persyaratannya adalah memiliki perizinan berusaha yang masih berlaku dan terregistrasi di Kementerian Kesehatan. Ada bukti pengisian ASPAK atau aplikasi prasarana Alkes yang telah terupdate 100%. Seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di Labkes dan UTD yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau pemberian asuhan memiliki STR dan SIP yang masih berlaku dan dibuktikan melalui SISDMK. Seluruh tenaga medis di Labkes dan UTD yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau pemberi asuhan memiliki STR dan SIP yang masih berlaku atau surat tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk tenaga kesehatan harus memiliki STR. Ada bukti pelaporan INM melalui aplikasi mutu Pasienkes untuk 3 bulan terakhir. Ada bukti pelaporan IKP melalui aplikasi mutu Pasienkes untuk 3 bulan terakhir. Selanjutnya, persyaratan pengusulan penilaian akreditasi untuk TPMD dan TPMDG. Persyaratannya adalah terregistrasi di Kemenkes, memiliki SIP yang masih berlaku, ada bukti pelaporan INM melalui aplikasi mutu Pasienkes untuk 3 bulan terakhir, ada bukti pelaporan IKP melalui aplikasi mutu Pasienkes untuk 3 bulan terakhir. Selanjutnya kita akan membahas langkah yang kedua, yaitu pendaftaran. Di sini pemilik atau kepala Pasienkes melakukan pendaftaran survei puskesmas, klinik, Labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG ke salah satu LPA. Puskesmas, klinik, Labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG yang mengajukan usulan survei ulang reakreditasi harus mengajukan waktu pelaksanaan survei minimal 3 bulan sebelum habis masa berlaku sertifikat.
Dalam hal akreditasi perdana, maka pengajuan survei bisa dilakukan sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kesiapan puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Dalam rangka pemetaan pelaksanaan akreditasi dan beban kerja LPA, maka dilakukan distribusi terhadap usulan pengajuan survei akreditasi berdasarkan domisili dan ketersediaan survei di LPA. LPA harus memberikan respon terhadap usulan survei yang dikirimkan oleh puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG paling lambat 2 hari kerja. Apakah permohonan survei diterima atau tidak? Usulan survei puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG yang telah diterima harus segera melengkapi dokumen pendaftaran, meliputi pertama, surat permohonan Fasyankes untuk dilakukan survei ditujukan kepada LPA. 2. Laporan hasil penilaian mandiri atau self-assessment. Ketiga, hasil perencanaan perbaikan strategis atau PPS untuk Fasyankes yang reakreditasi. Kemudian bagi puskesmas, melampirkan surat usulan Dinkes Kap Kota setelah dinyatakan siap untuk disurvei. Selanjutnya, LPA melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan mutlak dan dokumen kelengkapan pendaftaran yang diajukan oleh puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja. Hasil verifikasi adalah keputusan untuk dilakukan pertama penjadwalan survei atau melakukan perbaikan pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja. Setelah persyaratan mutlak terpenuhi dan dokumen pendaftaran dinyatakan lengkap, maka LPA dapat menerima dan menyetujui usulan survei. Selanjutnya, kita bahas yang ketiga, yaitu kesepakatan survei. Jika hasil verifikasi dapat dilakukan survei dalam jangka waktu 14 hari kerja, LPA membuat kesepakatan tertulis dengan puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG yang paling sedikit memuat tanggal pelaksanaan, pembiayaan, dan ketentuan lain yang dibutuhkan terkait pelaksanaan survei seperti pimpinan puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG wajib hadir pada saat pelaksanaan survei, tidak meninggalkan tempat kecuali dalam keadaan darurat, dan puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG menyampaikan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dan tidak melakukan pemalsuan data. Setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan, maka LPA akan menghubungi PJ survei puskesmas atau penanggung jawab survei puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan survei. Sobat Sehat, selanjutnya kita melakukan pembahasan keempat, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan survei puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG dilakukan sebagaimana tercantum dalam kesepakatan. Setelah tanggal pelaksanaan survei disepakati, maka puskesmas atau klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG harus menyampaikan dokumen pendukung pemenuhan masing-masing elemen penilaian kepada LPA paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan survei melalui link atau tautan yang diberikan oleh LPA yang dapat diakses pada SIMAP. Dokumen implementasi sebagai pendukung pemenuhan EP yang disiapkan adalah 1 tahun ke belakang untuk survei akreditasi dan minimal 3 bulan ke belakang untuk survei perdana dari pelaksanaan survei, kecuali
dokumen rekamidik yang akan dilihat pada saat telaah rekam medik di lapangan. LPA menyampaikan surat tugas surveyor untuk melaksanakan kegiatan survei kepada surveyor yang ditugaskan dan puskesmas atau klinik, labkes, UTD, TPMD, TPMDG, dan dokumen pendukung pemenuhan masing-masing EP serta dokumen kelengkapan pendaftaran. LPA berkewajiban menjaga data yang disampaikan puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG dengan baik, tidak menggunakan data-data tersebut, dan tidak menyebarluaskan kepada pihak yang tidak berwenang selain surveyor yang ditugaskan. Selanjutnya, pembahasan yang kelima adalah pelaporan hasil survei. Laporan hasil survei akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG dibuat oleh tim surveyor sesuai dengan format pelaporan hasil survei pada aplikasi SINAP dan dikirimkan paling lama 2 hari kerja terhitung setelah survei dilaksanakan oleh ketua tim surveyor. Laporan tersebut dikirim melalui aplikasi SINAP disertai data atau dokumen pendukung lainnya, misalnya foto kegiatan survei. Apabila dalam waktu 2 hari kerja setelah survei dilaksanakan, surveyor mengalami kendala dalam pengiriman laporan melalui aplikasi SINAP seperti sistem sedang maintenance atau penginputan terkendala jaringan, maka surveyor dapat mengirimkan laporan kepada LPA melalui media elektronik lain seperti email. Dan setelah kondisi memungkinkan, surveyor harus mengirimkan laporan tersebut melalui aplikasi SINAP agar dapat dilakukan proses selanjutnya sampai dengan penerbitan sertifikat akreditasi elektronik. Untuk pengisian pelaporan hasil survei harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, hasil penilaian diisi pada format yang sudah diberikan. Dinilai untuk masing-masing elemen penilaian atau EP dengan skor 0, 5, 10, atau tidak dapat diterapkan atau TDD. Kedua, setiap EP dilengkapi fakta dan analisis. Ketiga, rekomendasi perbaikan harus diberikan pada penilaian dengan skor kurang dari 10 dan rekomendasi perbaikan dapat diberikan pada skor 10 bila masih diperlukan. Pembahasan yang keenam yaitu verifikasi dan rekomendasi penetapan status akreditasi. Laporan yang sudah dikirimkan oleh tim surveyor melalui aplikasi SINAP selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh verifikator LPA yang ditetapkan oleh ketua LPA dengan cara menelaah hasil survei dari tim surveyor. Adapun kriteria verifikator LPA atau lembaga adalah: pertama, surveyor yang dimiliki oleh LPA. Kedua, pengalaman melakukan survei akreditasi pada puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Verifikator lembaga penyelenggara akreditasi mengirimkan hasil verifikasi survei kepada ketua lembaga penyelenggara akreditasi. Hasil verifikasi hasil survei digunakan oleh ketua lembaga dalam membuat rekomendasi penetapan status akreditasi yang selanjutnya dikirimkan melalui aplikasi SINAP kepada Dirjen paling lama 3 hari kerja sejak tanggal hasil survei diterima. Selanjutnya kita akan bahas yang ketujuh, yaitu penetapan status akreditasi. Dirjen akan menetapkan status akreditasi berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Ketua LPA dengan mengeluarkan sertifikat akreditasi elektronik atau e-sertifikat. Dalam sertifikat akreditasi elektronik yang ditandatangani Dirjen akan mencantumkan nama puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG, alamat, tanggal penetapan sertifikat,
tanggal berlaku sertifikat, status akreditasi, dan nama LPA. Sertifikat akreditasi elektronik dan rekomendasi hasil survei dikirimkan oleh Kemenkes kepada Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG, dan ditembuskan ke Dinkes daerah provinsi, kabupaten, kota, dan LPA melalui SINAP. Pada Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG yang direkomendasikan tidak lulus, maka Dirjen akan menginformasikan status tidak lulus tersebut melalui SINAP. Penerbitan sertifikat akreditasi elektronik atau surat pemberitahuan ketidaklulusan dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah survei dilakukan. Selanjutnya kita bahas yang ke-8, yaitu kegiatan pasca akreditasi. Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG wajib membuat dan menyampaikan PPS kepada LPA, Dinkes daerah kabupaten, dan Dinkes daerah provinsi berdasarkan rekomendasi perbaikan hasil survei dari Kemenkes dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. PPS digunakan sebagai bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi akreditasi oleh LPA, Dinkesda Kap Kota, Dinkesda Provinsi. Selanjutnya yang ke-9, kita akan membahas umpan balik pelaksanaan survei akreditasi. Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG wajib mengisi formulir umpan balik pelaksanaan survei akreditasi melalui SINAP paling lambat 7 hari kerja setelah survei sertifikat akreditasi elektronik dan rekom hasil survei diterima melalui SINAP. Demikianlah Sobat Sehat, di video 375 ini kita telah membahas tentang pelaksanaan survei. Nah Sobat Sehat, kita akan bertemu pada video 376 yang akan membahas tentang penundaan survei, penghentian survei, perubahan dan pencabutan sertifikat status akreditasi, dan pencantuman status akreditasi. Saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.